Ini saya belum apa-apakan setelah instalasi Dapodik dan registrasi. Simak video ini sampai habis. Oke, baik teman-teman operator di Nusantara, kali ini saya akan memberikan tutorial lengkap ya, bagaimana cara untuk menyelesaikan Dapodik dari awal sampai akhir teman-teman ya. Simak video ini sampai habis dan jangan terlewatkan. Oke, baik teman-teman, ini adalah tampilan depan dari Dapodik, aplikasi Dapodik. Ini saya belum apa-apakan setelah instalasi Dapodik dan registrasi. Nah, langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah bagusnya teman-teman masuk ke validasi, kemudian validasi lokal ya. Teman-teman akan cek semua data-data invalid yang ada di aplikasi Dapodik ini. Oke, ini data-data invalid sudah nampak ya teman-teman. Oke, nah kita akan mengerjakannya mulai dari atas sampai ke bawah ya untuk data-data di Dapodik ini. Nah, silakan teman-teman buka tab baru, kemudian teman-teman masuk lagi ke Dapodik ya, localhost. Oke, ini lumayan banyak ya teman-teman untuk data invalid karena ini baru saja diinstal Dapodiknya ya. Oke, kita tunggu teman-teman untuk membuka tab baru. Oke teman-teman, setelah nampak di tab baru ini aplikasi Dapodik, kita mulai dari atas ya. Ini sekolah, ada 2 invalid, kita masuk ke menu sekolah. Oke, jadi teman-teman kita akan mulai dari sini. Kita mulai dari atas dulu ya teman-teman, lihat apakah ada data yang perlu diisikan kembali. Oke, sudah tidak ada data yang perlu diubah di atas. Nah, kita masuk di sini teman-teman ya. Oke, data periodik. Nah, untuk waktu penyelenggaraan kita isi sesuai dengan sekolah masing-masing. Ini kami di pagi hari ada 5 kali pertemuan ya, Senin sampai Jumat. Kemudian sertifikat ISO kami belum bersertifikat, kemudian klik simpan, masuk lagi ke listrik ya, listrik tidak ada perubahan, kemudian internet sama, sanitasi juga. Oke, diisi dulu sanitasinya ya. Oke, setelah tersimpan teman-teman silakan masuk ke data dinamis. Oke, sini sudah tidak perlu ya. Kepanitiaan sekolah kita cek semua teman-teman. Oke, kita cek kalau ada yang perlu diisi ya. Oke, saya rasa cukup untuk data sekolah teman-teman. Silakan teman-teman masuk ke aplikasi Dapodiknya kembali yang di tab sebelah kiri, kemudian di sekolah ini teman-teman klik refresh. Oke, ini sudah 0 ya teman-teman untuk data invalidnya. Oke, baik, kita lanjut ke menu Sarpras teman-teman ya. Ini menu Sarpras, kita masuk ke Sarpras dulu ya, tanah dan bangunan. Oke, nah di sini teman-teman hal yang harus teman-teman lakukan adalah silakan kalian masuk ke menu Sarpras, tanah dan bangunan, dan klik salin data periodik ya. Ini untuk menyalin keseluruhan data dari semester yang lalu atau tahun pembelajaran yang lalu ke tahun belajar di 2026 dan 2027 ini. Oke, ini sudah teman-teman, klik OK saja. Oke, setelah salin silakan teman-teman ke menu ruang ya. Ini ruangan ya teman-teman. Oke, ini ruangan, kemudian teman-teman ke alat. Oke, nah oke, saya rasa sudah ya. Yang paling penting untuk menyalin, jika ada tambahan silakan tambahkan di ruang ataupun di alat angkutan ya, silakan teman-teman. Kemudian di menu sini lagi di sebelah kiri, silakan teman-teman pergi ke tab Sarpras ini, diklik saja. Ini kan banyak teman-teman ya, silakan klik refresh. Oke, ini langsung 0 teman-teman ya. Oke, ini langsung 0 invalidnya.
Sekarang kita masuk ke peserta didik ya. Kita kembali lagi di tab sebelah. Kita cari peserta didik. Oke, peserta didik. Oke, ini adalah peserta didik, teman-teman. Yang harus teman-teman lakukan ya, perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah salin data periodik. Ini untuk menyalin data tahun ajaran yang lama 2026, 2025, 2026 yang semester 2 akan masuk di tahun ajaran yang baru ini. Klik ya. Oke, ini ada total 36 karena kelas 6 yang kemarin sudah lulus ya, teman-teman. Jadi sudah tidak ada lagi di sini untuk siswa kelas 6 yang sudah lulus. Oke. Dan kita ke peserta didik. Ini di tab sini, kemudian klik refresh. Oke, ini ada invalid ya, teman-teman, masih ada invalid. Ini ada 36 peserta didik yang harus masuk rombongan belajar. Kita masuk lagi ke aplikasi. Kita ke rombongan belajar, kita masuk ke reguler. Oke, nah di sini teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah menambah kelas ya, menambah kelas dulu. Yang pertama, silakan ditambahkan dulu seperti biasa, teman-teman. Oke, saya akan menambahkan mulai dari kelas 6 ya, kurikulum. Oke, ini nama rombel kelas 1, kelas 6 sorry. Wali kelasnya dimasukkan. Oke. Kemudian ruang dipilih, teman-teman, ruang kelas 6. Moving kelas tidak, melayani kebutuhan khusus tidak. Oke. Tambah lagi sampai selesai, teman-teman ya. Kelas 5. Kurikulum Merdeka. Kelas 6. Oke. Kelas 5. Oke, teman-teman, setelah diisi semua, teman-teman silakan klik simpan ya untuk pembuatan rombongan belajar ini. Oke. Nah, setelah itu teman-teman kembali lagi, kita cek lagi, teman-teman. Ya. Oke, ini kan belum masuk ya. Kita harus masukkan dulu, teman-teman, 36 peserta didik ini di rombongan belajar. Oke, kita masuk ke kelas 6 ya. Kita mulai dari kelas 6, kita masuk ke anggota rombel. Kemudian silakan teman-teman klik di sini ya. Klik di sini di paling atas, tekan shift, baru klik di bagian bawah sini ya, supaya terblok semua ini siswa. Kemudian teman-teman lihat di sini ya, untuk pendaftaran pastikan ini naik kelas. Kemudian teman-teman langsung drag dari sebelah sini ke sebelah kiri sini. Oke. Nah, ini siswanya sudah terdaftar untuk kelas 6. Kemudian kita masuk ke kelas 5, teman-teman. Lakukan hal yang sama lagi ke anggota rombel. Kemudian klik satu kali di atas, tekan shift, tahan, kemudian klik. Oke. Kemudian teman-teman masukkan ke sebelah kiri sini ya. Oke. Nah, selesai. Akan teman-teman lakukan semuanya dari kelas 4 juga sampai selesai. Oke, saya akan mempercepat video ini. Oke, teman-teman, karena ini kelas 1 belum ada peserta didiknya, saya hapus dulu ya, teman-teman, agar supaya bisa sinkron. Nanti teman-teman bisa tarik data dari TK-nya atau bisa menambahkan siswa baru, ataupun kalian yang SMP atau SMA SMK bisa langsung tarik datanya. Oke, saya akan hapus dulu ini, teman-teman, untuk rombel ini agar supaya bisa sinkron. Oke, nah ya, oke. Kita ke tab sebelah kiri lagi, kita masuk ke peserta didik, kemudian klik refresh. Nah, ini ada 6 lagi yang invalid, kita harus menyelesaikannya, teman-teman. Ini kelas 6 harus ada NIS ya, harus ada NIS. Oke. Oke, masukkan kita ke peserta didik, kemudian kita filter untuk kelas 6 nya ya, ini. Oke.
Nah, ini belum ada nomor induk ya teman-teman. Kita harus memasukkan nomor induk. Caranya silakan klik saja untuk siswanya, kemudian registrasi. Kemudian di sini ada NIS-PD ya. Teman-teman silakan masukkan nomor induk ya. Oke. Ya. Oke, silakan klik simpan jika sudah. Oke, kita lanjut ke semua siswa ya. Oke teman-teman, ini NIS atau nomor induk peserta didik ini sudah terisi teman-teman. Silakan balik lagi ke aplikasi Dapodik yang sebelah kiri, kemudian klik refresh di bagian peserta didik ini. Oke, selesai ya teman-teman. Ini sudah tidak ada lagi data invalid. Nah, kemudian kita masuk ke rombongan belajar teman-teman ya. Oke, nah kita masuk ke rombongan belajar. Ya. Oke, nah di sini teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah memasukkan pembelajaran ya, karena di sini statusnya invalid adalah data rombongan belajar kosong. Nah teman-teman, berarti teman-teman harus mengisikan pembelajarannya di sini. Oke, nah di sini silakan teman-teman masukkan kalau dia guru kelas ya, masukkan guru kelasnya tadi, guru kelas 2 Ibu Santi. Oke, SK mengajarnya silakan teman-teman isi untuk SK mengajarnya, nomor SK-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, nah untuk SK mengajarnya saya biasanya masukkan di sini di notepad teman-teman. Ini SK mengajarnya, kemudian tanggal SK-nya. Tanggal SK-nya biasanya awal sekolah ya teman-teman, bisa di tanggal 14 Juli. Kemudian jangan lupa untuk jam mengajarnya diisi. Oke, nah ini teman-teman. Oke, kita lakukan ke guru lain ya, misalkan guru PJOK. Oke, guru PJOK. Untuk tanggalnya ya tanggal 14, jangan lupa untuk jam mengajarnya. Oke, kemudian guru agama Kristen. Oke teman-teman, setelah diisi ya untuk rombongan belajarnya, untuk pembelajarannya, kemudian teman-teman silakan langsung klik simpan saja. Oke, sudah tersimpan teman-teman. Nah, itu teman-teman lakukan untuk semua rombel ya, untuk menginputkan pembelajarannya. Oke teman-teman, setelah terisi, teman-teman silakan pergi ke aplikasi Dapodik yang di sebelah kiri lagi, kemudian di tab rombongan belajar, klik refresh. Oke, selesai teman-teman. Nah, ini sudah tidak ada data invalid lagi teman-teman di Dapodik kalian ya. Berarti ini adalah signal untuk kalian bisa melakukan sinkronisasi ya. Oke teman-teman, sekali lagi teman-teman bisa melakukan sinkronisasi, tapi setelah melakukan sinkronisasi jangan lupa untuk menyelesaikan ini teman-teman ya. Jika ada masih rombongan belajar yang belum dimasukkan, silahkan klik tambah dan memasukkan, tapi ini data sudah bisa disinkron ya. Oke teman-teman, itu saja video kali ini, semoga bermanfaat dan salam satu data.